Untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, MPM Honda Distributor Jawa Timur mengundang blogger dan vlogger untuk mengikuti touring lintas kemerdekaan. Rencananya kita akan camping di Puncak Jowing di Tulungagung. Jadi kita berangkat dari Malang, dari Moto East Java di daerah Pakis ya. Kita naik Honda CR-F 150L yang gagah pemberani. Jadi jalur yang kita lalui adalah on-road dan juga off-road. Tapi kayaknya yang aku rasain kemarin kebanyakan off-roadnya. Jadi seru banget dan menantang. Kalau boleh jujur, ini adalah pengalaman pertamaku untuk menjajal motor garuk tanah CR-F 150L ini. Khususnya di medan off-road yang benar-benar lumayan agak ekstrim ya buatku. Karena untuk pemula ini sangat menantang sekali. Jadi beberapa kilometer pertama aku butuh penyesuaian sama handling motor ini karena belum terbiasa dengan grip dari ban garuk tanah atau ban tahu. Karena aku kebiasaan bawa Honda EDV, which is motor yang sangat nyaman sekali untuk dikendarai. Namun sekarang kita beda alam ya, kita benar-benar terabasan on-road dan off-road menggunakan motor dual purpose yang sangat ringan dan lincah ini, yaitu Honda CR-F 150L. Jadi kita benar-benar melintasi beberapa kota melalui desa-desa yang ada di Jawa Timur. Jadi tapi nggak semua Jawa Timur sih. Khususnya yang kita lalui itu Kediri, Blitar, Tulungagung, Malang Selatan dan sekitarnya. Baru hari pertama udah disuguhin pemandangan-pemandangan yang ciamik soro yang bagus-bagus. Apalagi ini aku lagi ngelewatin sungai yang lumayan deres tapi ternyata cetek ya. Semakin kesana kok semakin kesini medannya semakin menantang, menunjukkan performa yang cukup lumayan untuk motor kelas 150cc kelas garuk tanah ini. Berbagai obstacle, halangan rintangan membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Itulah yang aku rasain ketika naik Honda CR-F 150L ini, melewati berbagai medan seperti pasir, batu, becek, jalan kecil yang di sebelah kanan jurang. Tapi yang namanya alam, namanya medan itu kita nggak pernah bisa menduga kondisinya seperti apa. Kadang juga kita nemuin kendala. Tapi untungnya banyak teman-teman yang bantuin ketika terjadi kendala seperti ini susah. Hanya karena banyak nyangkut nih di pasir. Jadi ya wajar lah, namanya juga pasir ya. Pasir berbatu lagi. Nah, untuk ditolongin teman-teman nih. Nah ini kalau POV dari depan ya aku ngerekam teman-teman blogger-vlogger yang lagi berusaha naik karena memang licin nih. Nah tapi ini sih udah jago ya, langsung lewat-lewat aja. Yang bisa aku pelajari di hari pertama itu kita harus benar-benar bisa fleksibel, terutama di lengan depan ya. Terus di bagian kaki kita juga harus berperan sebagai suspensi ya buat badan kita biar lebih fleksibel untuk melewati jalan yang naik turun. Nah terus juga aku ngalamin hampir masuk ke parit yang lumayan agak dalam. Nah ini untung aku sadar dan ngerem. Ini sebelahku nih juga dia ngerem ya. Terus aku panik karena motor nggak bisa nyala. Ternyata kill switchnya pencet sama sling bagku ya. Buat teman-teman sih mending jangan bawa sling bag ya, pakai sling bag tapi yang jangan yang gede-gede banget lah. Kayak aku ini gede banget sih ini. Nah ternyata nih aku dibantuin dan motor bisa nyala. Sesimpel itu ternyata ya, aku juga baru sadar kill switchnya kepencet. By the way tadi paritnya nggak kelihatan di kamera ya, karena ya kameraku agak rendah. Dan ini aku berusaha untuk memutar balik motornya, karena ya medannya agak berat gitu ya. Gara-gara kejadian tadi, akhirnya kita terpisah dengan rombongan depan dan belakang. Jadi di depan udah duluan, dan yang belakang ternyata juga ada insiden. Jadi sweepernya nggak nyusul kita, akhirnya kita kebingungan. Dan ya udah kita nyari jalan keluar ke jalan aspal, tapi akhirnya juga ketemu, kita jemput sama sweepernya yang muterin nyari live locationku di WhatsApp. Dan alhamdulillah kendala-kendala yang kita alami sudah teratasi ya. Jadi kita lanjut, semuanya aman, sehat semua, lanjutkan petualangan. Obstacle dan medannya pun semakin menantang, berbatu dan semakin sulit. Nah ini aku hampir jatuh cuy. Iya, dan untungnya bisa bangkit. Nah setelah ini bakal ada kejadian lagi. Salah satu motor teman kita ya rantainya lost gara-gara ada ranting yang masuk ke sela-sela rantai. Nah ini jalannya bisa dilihat ya. Aduh agak-agak sempit dan seru lah. Ada pohon tumbang juga. Nah ini dia motor yang rantainya lepas tadi.
ya udah tim support langsung ngebantuin buat benerin dan kita lanjut. Nah di sini aku mengalami stuck lagi karena salahku sendiri, salah posisi sih tadi, bantu masuk pasir. Dan untungnya ada Mas Muklis yang bantu buat buat ngeposisiin ulang motorku, karena ya ini tadi salah posisi udah. Memang ya namanya juga pemula ya. Nah ini aku dibantu nih, makasih Mas Muklis AM Motovlog. Anjay, ini motor emang enteng sih, cuman kalau udah capek jadinya kayak berat gitu. Oke, udah bisa naik coy, mantap. Lalu kita melanjutkan petualangan ini yang menuju ke dalam pojok di Kediri ya. Dalam pojok Kediri itu kalau teman-teman tahu adalah tempat singgah Bung Karno atau Insinyur Soekarno, Presiden Republik pertama kita waktu kecil ya. Di sini tuh ada rumah makannya, jadi kayak kita bisa makan, habis itu kita bisa tur museumnya. Jadi rumahnya jadi museum gitu buat memperingati masa kecil Bung Karno sampai remaja, bahkan sampai dewasa pun juga Bung Karno masih ke rumah ini. Habis perut kenyang, terus kita lihat-lihat rumah singgah Bung Karno ya di pojok dalam. Kita langsung berangkat dan menuju ke Puncak Join. Ini kita lagi nyebrang sungai dengan perahu getek ya kayaknya kalau di Surabaya sebetulnya. Dan lihatlah sunsetnya, indah sekali teman-teman. Wow, medannya juga seperti pagi hari tapi padahal ini sore hari. Dan akhirnya kita sampai di Puncak Join. Yoi, ini bagus banget, lagi viral. Jadi kalau kalian pengen nyari suasana baru, cuman kalau dari Surabaya emang agak jauh sih, cuman ini pemandangannya lumayan bagus sih. Jadi kayak ada kafenya, ada food courtnya, dan kalian bisa nongkrong di sini, bahkan camp ya. Jadi ada camping groundnya. Nah kita camp di camping ground yang agak jauh dari tempat ini ya, sekitar 50 meter sih, nggak jauh, cuman butuh naik motor karena medannya agak ya ground jalan gitu. Walaupun jalan kaki juga bisa, cuman ya lumayan sih kalau jalan kaki. Nah ini suasana perkemahan malam hari, kita juga makan dan berbincang-bincang sampai malam. Kita menikmati suasana indahnya malam di Tulungagung. Pagi hari pun tiba, sang fajar pun sudah lumayan tinggi. Akhirnya aku menikmati pagi ini dengan duduk menghadap matahari dan juga tidak lupa bercengkrama dengan teman-teman vlogger dan blogger Jawa Timur. Sarapan pagi hari kita makan nasi pecel cuy, enak banget ini pecelnya. Langsung kenyang tapi kebanyakan nasi. Habis itu kita packing persiapan buat berangkat ke JLS alias Jalur Lintas Selatan, dan kita foto-foto dulu di foto booth yang udah disediain biar keren ya. Nggak lupa juga kita juga briefing dan juga kita stretching alias senam biar nggak gampang cedera pas lagi riding, karena kita bakal ratusan kilometer lagi ya buat ke JLS dan juga langsung pulang ke Malang. Untuk medan hari kedua ini menurutku nggak kalah menantang dari hari pertama, karena lebih banyak berbatuannya dan kita mengalami beberapa kali tersesat alias kehilangan jalan, karena ya itu tadi ya, namanya juga alam kan, pasti banyak yang berubah ya, entah itu tiba-tiba dibuka sawah, entah itu apa gimana kondisinya. Jadi ya kita adaptasi dan tanya-tanya penduduk juga, jadi kita bisa nemuin jalan untuk ke JLS dan juga makan dan terus pulang ke Motois. Nah ini kita bener-bener sempet ngalamin nyasar juga, makanya ini kayak puter-puter di hutan, tapi seru banget sumpah, ini medannya asli. Sengaja aku lamain di footage ini, kenapa? Karena ini salah satu bagian favorit dari
trip ini karena jalannya asik. Nah, pas lagi berhenti di belakangku ada salah satu peserta yang roboh motornya. Jadi ya mau nggak mau aku harus bantuin, dan ini juga ada dari temen motois juga yang bantu buat berdiri motornya, Pak Iwan nih kalau nggak salah ya, ini Pak Iwan. Dan alhamdulillah nggak kenapa-kenapa cuy, aman lah, pan sentosa. Pas udah berdiri motornya, aku langsung balik ke motor buat siap-siap mau berangkat lagi biar nggak ketinggalan. Nah, di bagian ini juga favorit banget ya, ini ada pohon-pohon bambu. Habis ini kita mau nyebrang ke sungai. Nah, sungainya juga asik sih, walaupun nggak deres kayak yang hari pertama, tapi tetap aja seru karena ya itu basah-basahan. Dan nggak lupa kita juga difoto dan juga di video. Keren lah jadi hasilnya. Ternyata di perjalanan terjadi suatu insiden yang menimpa salah satu blogger kita, tapi untungnya bisa teratasi dengan baik dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju jalur lintas selatan. Singkat cerita, kita udah menikmati JLS nih guys, alias jalur lintas selatan. Aku langsung nyobain geber motor ini sampai puas, sampai limiter. Aku waktu itu nyoba 112 km per jam, udah kenceng banget ya untuk motor cross, anjay. Jalannya mulus dan ya memang sangat mulus, dan pemandangannya bagus, banyak hijau-hijau dan semacam membelah bukit gitu ya jalannya. Setelah dari JLS kita langsung ke tempat makan dan kita langsung pulang ke Motois dan ke kota masing-masing. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam bikers.